Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat sekalian. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan sayang sama kita dan Dia mau lahir dan hadir dalam kehidupan kita. Saudara, mari meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dengan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Saudara, pasti kita pernah dengar kisah tentang seorang bapak-bapak yang penampilannya lancai atau biasa-biasa saja, hanya memakai kaos, celana pendek, dan juga sendal jepit, serta membawa kantong kresek hitam. Saudara, ternyata itu adalah laupan atau taipan dari salah satu daerah elit yang ada di Jakarta. Saudara, kisah yang mungkin kita sudah pernah dengar ini adalah sebuah kisah yang ingin mengatakan seperti ini. Jangan pernah memandang orang sebelah mata saja. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena penampilan fisik yang dia miliki. Jangan pernah meremehkan seseorang karena dia mungkin berasal dari daerah yang kecil di Indonesia. Saudara, ini sebuah kisah yang juga bisa kita terapkan dari apa yang tadi baru saja kita baca. Saudara, dikatakan dengan sangat jelas di sana, Betlehem Efrata adalah sebuah kota atau sebuah wilayah yang terkecil dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Saudara, terkecil di dalam bagian ini bukan berbicara secara kuantitas, namun terkecil di dalam bagian ini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu kualitas. Arti kecil di dalam bagian ini berbicara tentang sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang rendah, sesuatu yang lemah, dan sesuatu yang hina. Saudara, menarik sekali Nabi Mika memberikan sebuah tulisan atau sebuah nubuat kepada bangsa Israel supaya mereka menyadari bahwa kelahiran Mesias itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Kelahiran Mesias bukanlah berbicara tentang sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wah, sesuatu yang dahsyat. Sebaliknya, kelahiran Mesias itu berada di tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Tidak pernah dibayangkan oleh pandangan orang pada umumnya. Saudara, pasal 5 ayat 1 ini dimulai dengan kata tetapi. Saudara, waktu berbicara tetapi sebenarnya Nabi Mika ingin mengontraskan apa yang dia akan sampaikan dalam ayat 1 dengan keadaan-keadaan di atasnya. Artinya saudara, pasal 5 ayat 1 ini berbicara tentang sebuah pengharapan yang punya 3 karakteristik. Yang pertama, pengharapan yang pasti datang. Yang kedua, pengharapan yang berbeda dari pandangan umumnya. Yang ketiga, pengharapan yang tidak akan pernah gagal. Saudara, menarik sekali. Mika memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah encourage kepada bangsa Israel untuk mempunyai sebuah pengharapan yang berbeda daripada umumnya, dan pengharapan ini adalah pengharapan yang tidak akan pernah gagal. Saudara, ketika Mika menuliskan kota Betlehem Efrata, saudara, Mika menuliskan sembari ingin mengingatkan para pembacanya tentang siapa yang pernah lahir di Betlehem Efrata. Seorang raja yang sangat mereka kagumi. Raja Daud, seorang raja yang pernah menyelamatkan mereka dari tentara orang Filistin, bahkan dari raksasa Goliat. Seorang raja yang tidak pernah dianggap oleh saudara-saudaranya. Dia hanya seorang penggembala domba. Namun di dalam anugerah Tuhan, Tuhan justru memilih dia untuk memimpin Israel. Saudara, selanjutnya kalau kita perhatikan di sana ada tulisan bagiku. Saudara, Raja Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Raja yang memimpin orang Israel kepada Tuhan.
Saudara, penulis atau Nabi Mika ini ingin mengingatkan kepada orang Israel bahwa Mesias yang nanti akan lahir dari keturunan Raja Daud, sekalipun lahirnya di kota Bethlehem, adalah Mesias yang jauh melampaui Raja Daud. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan umat Israel bukan dari Filistin, namun dari dosa-dosa yang membinasakan. Dia adalah Mesias yang dinantikan kehadirannya bukan untuk melawan pemerintahan Roma, namun melawan penguasa-penguasa gelap. Dia adalah pribadi yang membawa kita untuk berjalan di jalannya Tuhan. Saudara, Bethlehem, meskipun kecil, namun di sana Tuhan lahir. Saudara, Natal yang kita rayakan, Natal yang menjadi sebuah berita sukacita karena Yesus sudah lahir buat kita, seharusnya membuat kita juga ingat bahwa Yesus yang lahir pada hari Natal adalah Yesus yang akan datang kembali kedua kalinya. Saudara, Natal yang kita rayakan saat ini seharusnya mengingatkan kita untuk kita punya pengharapan dan untuk kita bisa bertahan dalam iman, bertahan untuk taat setia sampai mati. Karena apa, saudara? Karena Yesus akan datang bukan lagi sebagai seorang bayi, namun dia akan datang sebagai seorang hakim dan raja di atas segala raja. Saudara, mari di momen Natal ini kita terus meresponi kasih Allah dengan setia ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Kami bersyukur karena kami melihat campur tangan Tuhan yang tidak pernah kami bayangkan. Kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan, Natal bukan hanya berbicara tentang kelahiran seorang manusia, namun kelahiran Allah yang mengasihi manusia. Kelahiran yang memberikan sebuah pengharapan untuk kami terus bertahan sampai kami nanti bertemu dengan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tuhan, tolong kami, mampukan kami dengan semangat Natal untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup di jalannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.